Ex timnas Spanyol U21 ingin perkuat timnas Indonesia. Jordi Amat, ex pemain Espanyol, ingin membela timnas Indonesia. Pemain keturunan Makassar ini berharap mendapatkan tanggapan. Pemain ini memiliki pengalaman luar biasa di sepak bola Eropa. Selain pernah membela Espanyol, ia juga pernah bermain untuk Swansea City di Liga Inggris. Di usia muda, Jordi Amat yang saat ini berusia 29 tahun juga pernah mengecap timnas U16, U18, dan U21 Spanyol. Kini di usia senior, dirinya berharap bisa membela timnas Indonesia. Jordi Amat kembali mengutarakan minatnya untuk bisa membela timnas Indonesia. Namun pemain ini tidak mengetahui bagaimana cara untuk bisa mewujudkan keinginannya itu. Saya akan menyukainya karena saya tahu itu akan menjadi pengalaman yang luar biasa. Membela Indonesia, negara dengan 275 juta orang, akan brutal, ungkap Jordi Amat. Tapi saya tidak tahu apa langkah selanjutnya. Saya menunggu untuk melihat bagaimana semuanya berjalan. Saya tidak tahu apakah niat saya itu sudah sampai ke telinga PSSI, sambung dia. Jordi Amat mengaku memiliki darah Indonesia dari sang nenek. Neneknya berasal dari Makassar. Neneknya diketahui datang ke Spanyol setelah sebelumnya datang ke Belanda karena perang. Dia harus pergi karena perang ketika dia baru berusia 10 tahun. Tetapi dia kembali setiap tahun untuk melihat keluarganya. Dari sana mereka banyak mengikuti saya. Mereka menawan, ujarnya. Rival timnas Indonesia juara grup dan resmi lolos ke Piala Asia U23 dengan minim gol. Rival abadi timnas Indonesia berhasil memastikan dirinya menjadi juara grup dan lolos ke putaran final Piala Asia U23 2022. Keberhasilan itu diraih oleh timnas U23 Malaysia yang memastikan posisinya sebagai juara grup J kualifikasi Piala Asia U23 2022. Timnas U23 Malaysia mengunci posisinya sebagai juara grup setelah melawan Thailand pada Minggu 31 Oktober 2021 siang waktu Indonesia Barat. Dalam laga yang digelar di MFF Football Center Ulaanbaatar Mongolia tersebut, timnas U23 Malaysia berhasil menahan imbang Thailand dengan skor 0-0. Dengan demikian, timnas U23 Malaysia memuncaki klasemen grup J dengan catatan 7 poin dari 3 laga. Sedangkan timnas U23 Thailand berada di posisi runner-up dengan 5 poin dari 3 laga. Posisi tersebut membuat timnas U23 Thailand harus menanti perhitungan pada klasemen runner-up terbaik dari grup-grup lain. Sebab, dari 10 grup yang diperhitungkan dalam klasemen runner-up terbaik, hanya 4 yang akan dipilih untuk menembus putaran final Piala Asia U23 2022. Keberhasilan timnas U23 Malaysia lolos ke putaran final Piala Asia U23 2022 dan menjadi juara grup layak mendapat sorotan. Sikap kontroversial Shin Taeyong soal Bagus Kavi, performa striker didikan FC Utrecht mengecewakan. Shin Taeyong mengganti Bagus Kavi meski striker FC Utrecht itu baru masuk pada babak kedua laga timnas Indonesia U23 versus Australia. Striker belia Indonesia Bagus Kavi tampak belum memenuhi publik tanah air saat tampil di kualifikasi Piala Asia U23 2022. Bagus Kavi sejatinya mampu mencetak 1 gol bersama timnas Indonesia U23 dalam laga pemanasan melawan Tajikistan. Namun, Bagus Kavi justru tidak pernah tampil penuh dalam 2 leg laga melawan Australia. Pada leg pertama, Bagus Kavi ditarik keluar pada menit ke-70 dan digantikan oleh Taufik Hidayat. Nama terakhir membuktikan diri dengan mencetak gol kedua Indonesia yang mengubah skor menjadi 2-3. Pada laga kedua, Bagus Kavi yang mulanya duduk di bench baru dimainkan pada menit ke-57, menggantikan Hanis Sagara. Dalam situasi normal, striker berusia 19 tahun itu akan berada di lapangan hingga laga usai. Namun tidak demikian dengan yang ada di kepala Shin Taeyong. Shin Taeyong memilih mengganti Bagus Kavi dengan gelandang Komang Teguh. Pada menit ke-84, meski Garuda Muda sedang membutuhkan daya gedor, Bagus memang tampak canggung selama 27 menit beraksi di rumput Republikan Central Stadium. Lantaran tak ada indikasi cedera, bisa disimpulkan bahwa Shin Taeyong mengganti Bagus murni karena alasan underperform. Hal tersebut diakui oleh sang striker sendiri melalui Instagram pribadinya.